Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Puji Mutakin yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti tugas besar arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anya Rosa Rosita dengan NIM 10221083. Di sini saya yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang perkembangan sistem komputer dari zaman ke zaman. Langsung saja kepada pemateri 1 dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Saya Ipan Pratama akan menjelaskan generasi pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu pertama, kecepatan menghitung manusia terbatas. Kedua, manusia sangat mudah membuat kesalahan. Ketiga, upaya manusia untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, mulai dari merekam dengan tumpukan batu, potongan batang, sempoa, serta cara-cara mekanis seperti mesin hitung buatan Blaise Pascal. Sebelum penciptaan komputer elektronik, manusia telah berusaha membuat komputer mekanis, yaitu komputer yang memanfaatkan gerak dari benda-benda masif. Tidak sampai level elektron serta tidak memanfaatkan listrik sebagai pembangkitnya, komputer mekanis ini mempunyai banyak keterbatasan yang menyebabkan kegagalan. Komputer mekanis mempunyai dua penyebab kelemahan, yaitu pertama, kecepatan komputasi dibatasi inersia bagian-bagian yang bergerak. Kedua, pada transmisi informasi alat-alat mekanis tidak praktis, susah dipakai, serta tidak andal. Pada generasi pertama ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya diberikan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya Gina Sidkia dengan NIM 10221074 akan memaparkan materi kedua. Generasi kedua yaitu sejak tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan branch processing system. Apa itu branch processing system? Yaitu mengumpulkan tugas-tugas dan dikumpulkan di dalam suatu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugasnya adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Program-program itu ditulis di TEF. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS yaitu Fortran Monitoring System dan IBS-YS yang memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan komputer sistem
S360. Komputer S360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS 360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Terima kasih. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Lanjut, saya Fatimah Azahra dengan NIM 102210118 sebagai pemateri ketiga. Generasi ketiga itu dari tahun 1965 sampai 1980. Perkembangan berlanjut, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online atau yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer. Sistem komputer ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama multi-user sekaligus digunakan banyak orang. Yang kedua multi-programming, yaitu dipakai sekaligus melayani banyak program. Yang pertama adalah multi-user. Dengan adanya kemampuan multi-user ini membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak dalam menggunakan komputer. Tetapi di satu sisi, komputer harus menanggapi permintaan-permintaan secara cepat atau akan menyebabkan produktivitas pemakai menurun. Untuk kebutuhan itu dikembangkan melalui time sharing. Yang kedua ada multi-programming. Multi-programming berarti komputer ini melayani banyak tugas atau proses atau program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu. Teknik programming ini meningkatkan utilisasi pemrosesan dengan mengorganisasikan semua tugas. Dalam hal ini, pemroses selalu mempunyai satu tugas yang harus dieksekusi. Teknik ini meningkatkan efisiensi pemroses. Teknik multiprogramming ini dilakukan dengan mempartisipasi memori menjadi beberapa bagian. Satu bagian memori berisi satu tugas berbeda. Sistem operasi menyimpan beberapa tugas di memori secara simultan. Saat satu tugas menunggu, operasi masukkan atau keluaran diselesaikan. Tugas lain menggunakan pemroses. Teknik ini memerlukan perangkat keras khusus untuk mencegah satu tugas menunggu tugas lain. Yang ketiga ada time sharing. Time sharing merupakan varian dari multiprogramming, yakni tiap pemakai satu terminal online, pemroses hanya memberi layanan pada pemakai aktif dengan bergantian secara cepat. Pemakai itu akan merasa dilayani secara terus-menerus, padahal sebenarnya digilir satu persatu waktu yang singkat. Efek ini biasa disebut dengan pseudoparalelism, yaitu efek seolah-olah terdapat banyak komputer yang melayani banyak pemakai. Karena sumber daya yang lambat digunakan bersama sering menimbulkan bottleneck, maka dikembangkan teknik spooling. Yang terakhir ada spooling. Teknik spooling ini membuat periferal seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus pada saat yang sama. Dapat diakses secara simultan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Saat terdapat permintaan layanan, permintaan langsung diterima dan data untuk layanan itu lebih dulu disimpan dalam memori yang disediakan.
Kemudian layanan-layanan untuk permintaan yang diantrikan dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh peripheral. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya kepada pemateri keempat dipersilahkan. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya Mahdan Maisyal akan memberikan materi yang selanjutnya, yaitu generasi keempat dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan. Misalnya, mendukung batch processing, team sharing, network, dan soft real-time application, sekaligus hanya hard real-time application sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena berisiko tinggi. Pada generasi ini, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai penting. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antar muka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamankan dengan GUI atau Graphical User Interface. GUI ini dimulai X-Windows, sistem hasil penelitian di MIT. Kemudian Macintosh, Sun View, disusul Microsoft Windows. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Jaringan TCP atau IP telah mulai digunakan secara luas oleh kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjut ke pemateri kelima. Baik, terima kasih kepada Mahdan Maisal. Saya lanjut dari generasi kelima tahun 2000-an. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merupakan besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah pengembangan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari kesimpulan di akhir, komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu dalam perhitungan. Komputer juga tidak hanya sebagai alat untuk menghitung saja, tetapi semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat dengan komputer. Dilihat dari generasi ke generasi juga, dari awal generasi pertama sampai sekarang, komputer sudah mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup pesat. Dan komputer dari generasi pertama sampai sekarang lebih semakin canggih lagi, yang lebih dapat mengefisien waktu dan biaya. Saat ini komputer sudah semakin canggih dengan teknologi baru yang bermunculan dan juga yang ramah lingkungan. Laptop merupakan suatu perangkat komputer yang sangat diinginkan bagi kalangan yang berkecimpung atau pengguna IT. Selain dapat digunakan di mana saja, dan laptop juga menjadi gaya hidup seorang profesional, kemana-mana bisa dibawa dan digunakan.
Untuk referensi, Bambang Haryanto 2009, Sistem Komputer Bandung, Informatika HLM 31-33. Iwan Binanto 2005, Sistem Operasi Yogyakarta Andi HLM 24-33. Abbas Ali Pangera dan Doni Arius 2010, Sistem Operasi Yogyakarta Andi HLM 68-72. Kusnadi DKK 2008, Sistem Operasi Yogyakarta Andi HLM 26-38. Sejarah dan perkembangan sistem operasi komputer, NetScience, diakses tanggal 6 Mei 2014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.